Memang tidak bisa dipungkiri bahwa motivasi memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan semua orang di dunia ini. Orang-orang tentu telah menentukan dan memiliki hal yang dapat mereka gunakan sebagai motivasi untuk menjalani hari dalam bekerja, bersekolah, hidup, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 3. Saya Cindy Rizkia Rahmawati dengan NPM A1A240418. Di sini saya sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman kelompok saya mengangkat tema materi yang sangat penting dan sangat menginspiratif buat kalian semua, yaitu motivasi. Karena saya percaya bahwa semua orang pasti pernah mengalami masa sulit dan titik terendah di hidupnya. Dengan lewat video kali ini, kelompok kami ingin mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian dan kamu pasti bisa bangkit. Saya tidak mungkin sendirian sampai akhir video. Saya akan memanggil teman-teman saya atau kelompok saya. Ada Yola Rahmawati, ada Ina Nur Hasanah, dan ada Syafa Najwa Salsabila, ada Yuda Nur Trita Anggara, dan yang terakhir ada Raden Alfrio Firmansyah. Oke, gak usah lama-lama, yuk simak videonya. Semoga lewat video ini membuat semangat baru untuk kalian. Happy watching! Dalam konteks ini, kelompok kami mengangkat tema materi yaitu motivasi yang akan dipaparkan dalam 5 poin. Yang pertama ada pengertian motivasi, yang kedua ada faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi seseorang, dan yang poin ketiga ada jenis-jenis motivasi. Poin keempat ada pentingnya motivasi dalam diri seseorang, dan poin kelima yaitu perbedaan motivasi positif dan motivasi negatif. Poin pertama yang akan dibahas oleh Saudara Ina Nur Hasanah mengenai pengertian motivasi. Terima kasih Saudara Cindy yang telah memberikan kesempatan untuk saya memberikan gambaran atau penjelasan mengenai motivasi. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang muncul dalam diri sendiri untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Motivasi ini bisa bersifat internal dari dalam diri sendiri atau eksternal faktor dari luar. Secara umum, motivasi ini dapat menggerakkan seseorang untuk memulai, mempertahankan, dan mengarahkan usaha agar tujuan tersebut tercapai. Beberapa ahli mengemukakan seperti Weiner tahun 1990 menyebut motivasi sebagai kondisi internal dalam menggerakkan seseorang bertindak dan tetap tertarik pada kegiatan tertentu. Sementara menurut Uno tahun 2007 mengemukakan bahwa motivasi sebagai dorongan yang berasal dari hasrat, minat, dan kebutuhan individu. Sementara menurut Imron tahun 1966 juga mengatakan bahwa motivasi adalah alasan yang menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Secara keseluruhan dapat disimpulkan motivasi adalah faktor yang penting untuk menentukan keberhasilan seseorang yang ingin dicapai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ina Nur Hasanah yang telah memaparkan pengertian motivasi. Dan selanjutnya yang akan memaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang yang akan dijelaskan oleh Saudara Yola Rahmawati. Baik, terima kasih kepada Saudara Cindy yang telah memberikan kesempatan untuk saya memberikan gambaran dan penjelasan tentang faktor-faktor motivasi terhadap seseorang. Motivasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari individu seperti keinginan sukses, memperoleh penghargaan, berkuasa, sikap terhadap pekerjaan, serta resepsi dan harga diri. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar, seperti kondisi kerja yang
nyaman, gaji yang layak, hubungan sosial yang baik, serta aturan kerja yang mendukung. Selain itu juga ada faktor situasional seperti tekanan waktu, kesempatan berkembang, dan tantangan juga turut mempengaruhi tingkat motivasi seseorang. Jadi, motivasi adalah hasil dari interaksi antara kondisi psikologi, individu, dan lingkungan tempat ia berada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yola Rahmawati yang telah memaparkan materi tentang pentingnya motivasi untuk seseorang. Dan poin selanjutnya yang akan dibahas oleh Saudara Syafa Nazwa Salsabila yang mengenai pentingnya pentingnya motivasi dalam organisasi dan manajemen publik. Baik, terima kasih kepada Saudara Cindy yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan tentang pentingnya motivasi dalam organisasi dan manajemen publik. Motivasi sangat penting dalam organisasi dan manajemen publik karena menjadi pendorong utama bagi pegawai untuk bekerja dengan baik dan mencapai tujuan organisasi. Motivasi dalam pelayanan publik mendorong pegawai untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih berkomitmen, loyal, dan berdedikasi yang membuat organisasi publik lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan. Selain itu, motivasi berperan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif, meningkatkan moral, dan kepuasan kerja serta kreativitas pegawai yang berujung pada produktivitas dan kualitas pelayanan lebih baik. Singkatnya, motivasi dalam organisasi publik penting untuk mendorong pegawai bekerja dengan semangat demi kepentingan masyarakat, meningkatkan kinerja individu dan organisasi, membentuk komitmen dan loyalitas pegawai, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, serta memberikan pencapaian untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Syafa Nazwa Salsabila yang telah memaparkan mengenai pentingnya motivasi dalam organisasi dan manajemen publik. Poin selanjutnya yang akan dibahas oleh Saudara Yuda Nurtirta Anggara mengenai jenis-jenis motivasi. Baik, terima kasih Saudara Cindy yang telah memberikan kesempatan untuk saya memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis motivasi. Motivasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah jenis motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu kegiatan karena aktivitas tersebut memberikan kepuasan pribadi, rasa ingin tahu atau kesenangan. Motivasi intrinsik cenderung lebih berkelanjutan karena didorong oleh kebutuhan atau minat pribadi. Contohnya seseorang yang menulis buku karena mencintai proses kreatif atau seseorang yang belajar untuk menguasai sesuatu topik yang menarik baginya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Sebaliknya, motivasi intrinsik berasal dari faktor luar individu. Ini melibatkan dorongan untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Motivasi ini seringkali bergantung pada pengaruh eksternal, seperti pengakuan sosial, penghargaan, atau prestasi. Contoh motivasi ekstrinsik adalah seseorang yang bekerja keras untuk secara umum. Kedua jenis motivasi ini dapat saling melengkapi. Motivasi intrinsik cenderung lebih kuat dan bertahan lama, sementara motivasi ekstrinsik sering efektif dalam situasi yang membutuhkan hasil cepat atau imbalan tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuda Nurtirta Anggara yang telah memaparkan jenis-jenis motivasi. Yang poin terakhir yang akan dibahas oleh Saudara Raden Alprio Firmansyah mengenai perbedaan motivasi positif dan motivasi negatif. Baik, terima kasih Saudara Cindy yang telah memberikan kesempatan untuk saya memberikan penjelasan mengenai perbedaan motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan
atau mencapai tujuan tertentu. Dalam motivasi tentu saja ada positif dan negatifnya. Motivasi positif adalah dorongan yang memberikan dengan cara yang menyenangkan dan menggembirakan. Tujuannya untuk memicu seseorang melakukan sesuatu karena mengharapkan hasil yang baik, seperti hadiah, penghargaan, atau kesempatan pengembangan. Motivasi ini cenderung meningkatkan semangat dan produktivitas dalam jangka panjang. Motivasi negatif adalah dorongan yang diberikan dengan cara menimbulkan rasa takut atau ancaman. Biasanya digunakan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu agar menghindari hukuman atau sanksi. Motivasi ini bisa efektif dalam jangka pendek tapi berisiko, menyebabkan stres, penurunan kreativitas, serta loyalitas jika diterapkan terus-menerus. Motivasi negatif menggunakan hadiah untuk mendorong perilaku yang diinginkan, sementara motivasi negatif menggunakan ancaman atau hukuman untuk memaksa perilaku tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudara Raden Alfrio Firmansyah yang telah memaparkan mengenai perbedaan motivasi negatif dan motivasi positif. Nah, dalam pembahasan tersebut, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa motivasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku dan kinerja seseorang, termasuk dalam konteks organisasi dan manajemen publik merupakan kehidupan mahasiswa maupun kehidupan mahasiswa. Motivasi dapat berasal dari dalam diri individu yang bisa disebut yaitu motivasi intrinsik maupun dari pengaruh lingkungan sekitar yang bisa disebut juga motivasi ekstrinsik. Dalam organisasi publik, motivasi tidak hanya mengangkat produktivitas dan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat komitmen dan loyalitas pegawai terhadap tugas dan tujuan organisasi. Berbagai faktor internal dan eksternal berperan dalam membentuk motivasi seseorang, sehingga pemahaman dan penerapan strategi motivasi yang tepat sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Begitulah pembahasan dari kelompok kami mengenai motivasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena ini masih tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.